Swipers, tahukah kamu bahwa selain obat paten dan obat generik, ada satu lagi jenis obat yang sekarang semakin banyak digunakan. Namanya obat biosimilar. Yuk kita cari tahu selengkapnya tentang obat biosimilar bersama aku, Apoteker Adelia Ayu, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Apa sih itu obat biosimilar? Obat biosimilar adalah obat tiruan dari obat biologis yang sudah habis masa patennya. Istilah lainnya adalah follow-on biological, yang artinya obat ini berasal dari alam, makhluk hidup yang berupa jaringan, sel, atau protein. Karena berasal dari sistem biologis yang kompleks, biosimilar ini tidak bisa benar-benar identik nih dengan obat aslinya, tapi tetap harus menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi. Menurut BPOM, biosimilar memiliki posisi yang serupa dengan obat generik dalam hal keamanan dan juga kemanjuran. Tapi, penting nih untuk dipahami, biosimilar bukan generik biasa. Lalu, apa bedanya nih obat biosimilar dengan obat paten dan obat generik? Obat paten adalah obat yang ditemukan dan dikembangkan pertama kali oleh suatu perusahaan farmasi. Karena dilindungi hak paten, hanya produsen aslinya yang boleh memproduksi dan menjual obat tersebut. Biasanya nih selama 20 tahun. Nah, setelah masa patennya habis, obat yang sama bisa dibuat oleh perusahaan lain sebagai obat generik. Obat ini dirancang identik secara kimiawi dengan obat aslinya, dengan kandungan zat aktif yang sama, dosis yang sama, cara penggunaannya pun sama. Karena tidak butuh riset yang panjang, harga pasarannya itu juga lebih murah. Lain halnya dengan obat biosimilar. Obat ini muncul setelah paten dari obat biologis berakhir. Tapi, karena dibuat dari sel hidup, obat biologis ini sangat sulit disalin secara persis. Jadi, biosimilar ini bukan salinan identik, melainkan versi yang sangat mirip dan tetap harus melewati uji pembuktian kemiripan. Obat biosimilar juga dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding obat biologis umumnya. Namun, tetap masih mahal jika dibandingkan dengan obat generik. Dan yang penting, saat didaftarkan ke BPOM, obat generik tidak wajib melalui uji praklinik, uji klinik, ataupun pembuktian komparabilitas yang mendetail. Tapi untuk biosimilar, prosesnya ini jauh lebih ketat, karena membutuhkan data yang lengkap yang menunjukkan bahwa biosimilar benar-benar setara dengan obat biologis aslinya, baik dari segi mutu, efektivitas, maupun keamanannya. Jadi, meskipun biosimilar dan generik itu sama-sama muncul setelah paten habis, cara pembuatannya, pengujiannya, dan tingkat kompleksitasnya itu sangat berbeda. Nah, saat ini ada beberapa contoh nih obat-obatan biosimilar yang sudah diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Contohnya yaitu trastuzumab atau Herceptin, Herzuma, dan Ontruzan adalah contoh obat biosimilar dari trastuzumab atau Herceptin yang digunakan untuk mengobati kanker payudara dan juga kanker lambung. Saat ini, hanya Herzuma yang mendapatkan izin edar BPOM di akhir 2024 dan awal 2025 dan boleh digunakan di Indonesia. Sedangkan untuk Ontruzan masih belum mengantongi izin BPOM ya Swipers, sehingga belum bisa untuk beredar resmi. Selanjutnya, yang kedua adalah bevacizumab atau Avastin. Bevacizumab adalah obat kemoterapi untuk mengobati beberapa jenis kanker pada kondisi stadium lanjut atau yang telah berkembang secara signifikan. Obat aslinya dikenal dengan nama Avastin. Salah satu biosimilar dari Avastin adalah Bevagen, yang dibuat oleh perusahaan Innoven dan didistribusikan di Indonesia oleh Etana. Kabar baiknya, Bevagen sudah resmi dapat izin BPOM nih, jadi sudah boleh digunakan di Indonesia sebagai alternatif yang lebih terjangkau dari Avastin. Selanjutnya yaitu ada basal analog insulin atau insulin glargin. Basal analog insulin adalah jenis insulin kerja panjang atau long-acting insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah secara stabil sepanjang hari. Terutama pada pasien diabetes tipe 1 atau tipe 2 di Indonesia, insulin basal analog
yang sudah punya izin sebagai biosimilar dari BPOM adalah Basaglar, Ezilin, dan Basaloquan. Kemudian ada lagi variannya yaitu Rituximab atau Mabtera di bawah PT Kalbio Global Medica yang merupakan bagian dari grup Kalbe Pharma. Rituxikal mendapatkan izin edar dari BPOM sebagai obat biosimilar Rituxan yang digunakan untuk mengobati kanker seperti limfoma non-Hodgkin atau NHL dan leukemia limfositik kronik. Nah, itu dia Swipers penjelasan tentang obat biosimilar dan perbedaannya dengan obat paten dan juga obat generik. Sebagai apoteker, kita harus tahu ya bagaimana karakteristik masing-masing obat, cara kerjanya, serta regulasi penggunaannya, supaya kita bisa memberikan edukasi yang tepat kepada pasien. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store ataupun App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Sama, nyalain juga lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.